Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Uralarasati dengan akhiran 151. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan eh, non-parametrik, yaitu praktikum statistika 2 shift 1. Di sini ada soal pertama, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan antar pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan B. Skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi skornya itu semakin puas. Dengan taraf signifikasi A, alfanya itu 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Di sini ada skor kepuasannya. Lalu di sini ada yang A dan B. Dan kita menggunakan software RStudio dengan menggunakan uji main Whitney. Di sini ada kepuasan A dan B, A-nya tadi 10. Kita masukkan nilainya 8, 5, cara ini. Lalu selanjutnya di sini ada datanya, yaitu kepuasan dan nilai tadi. Kita split datanya, kita buat will. Di sini kita dapat nilai W dan P value-nya itu 0,00057. Lalu kita menggunakan software Minitab. Di sini hasilnya itu ada 0,00001. Jadi dia itu tidak lebih kecil dari signifikasi ini ya. Itu lebih besar dari taraf signifikasi ini lebih besar daripada hasilnya ya. Jadi menolak H0. Selanjutnya itu ada nomor 2, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah mode pembelajaran memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka hybrid dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah perbedaan proporsi tingkat pemahaman berdasarkan metode pembelajaran yang dilakukan. Di sini ada observasi tingkat pemahamannya. Di sini ada tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Pemahaman itu ada tinggi, sedang, dan rendah. Lalu kita menggunakan software RStudio dengan uji Chi-square. Ini kita ada matriksnya. Di sini namanya ada tatap muka, hybrid, daring penuh. Terus ini untuk yang bagian tingkat pemahamannya. Square-nya. Sini P value-nya itu 0,02. Nah, kita lihat di tab 0,2. Nah, hasilnya sama kayak di RStudio. Dan dia itu lebih kecil dari nilai taraf uji kepercayaan 90%, artinya dia menolak H0. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Selanjutnya nomor 3, sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikasi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Pakai RStudio dengan uji Kruskal-Wallis. Sekarang kita nyatakan dulu variabel-variabelnya. Terus kita Kruskal-Wallis, list, musik, yoga. Di sini kita dapat P value-nya itu 0,0005. Terus kita ke software Minitab. Kruskal-Wallis 0,000, artinya dia sama mediannya, jadi menolak H0-nya. Tidak ada
perbedaan signifikan antara terapi musik, yoga, dan selanjutnya di sini ada nomor 4 yaitu dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama pada hari tertentu dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi alfanya 0,05. Tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak. Di sini kita ganti dulu si individu dan kelompok ini. Anggap individu itu 1 dan kelompok itu 0 di jenis kedatangan. Kita menggunakan uji random. Ini ada data menjadi satu-satu itu individu dan 0 ini kelompok, individu, kelompok seperti itu. Kita rantai. Nah, di sini p value itu 0,1725. Kalau untuk di tab sama hasilnya untuk software RStudio dan Minitab. Jadi the order of the data is not random, jadi enggak random. Selanjutnya itu ada nomor 5. Sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah pasien diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Berdasarkan data tersebut, apakah program olahraga tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien? Ini kita menggunakan software SDU dulu, yaitu uji Bautrop-Scher. Dan sebelumnya saran hasilnya itu 0,004. Nah, di sini juga sama 0,0005, artinya hipotesisnya itu 0 sama dengan menolak. Terbukti efektif untuk menurunkan pasien. Selanjutnya, sebuah toko ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu dilakukan setelah 1 bulan, setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikasi alfanya itu 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Selanjutnya kita ke nomor 6 yaitu uji Feynman. Kita bisa running aja, di sini ada hasilnya. Dan di sini p value-nya yaitu 0,003355. Di sini di Minitab-nya di sini all treatment effect are zero, not all treatment effect are zero. Jadi kesimpulannya itu karena dia lebih kecil dari 0,5, jadi semua programnya itu ada perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan. Selanjutnya nomor 7 itu di sini sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikasi alfa 0,05. Dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien.
pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan diterima. Di sini kita ubah dulu yaitu periodenya di sini rawat jalan, inap, dan IGD. Nah, kita buat box plot dari situ. Nah, seperti ini. Ada IGD, rawat inap, dan rawat jalan. Lalu kita ke library advice memoir karena kita udah install package-nya, terus kita uji multimedia di sini. Peak value-nya itu 0,006. Ini nomor 2. Hasilnya 0,006, artinya the population median are equal. Sini ada the population median are not equal, dan sini sama ya, jadi yang equal median. Jadi tidak terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan kalian. Cukup sekian tutorial tugas mingguan pada modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.